warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Sinta Astia. Oh iya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat selalu, hati yang bahagia, dan semoga Allah selalu memberikan kita rezeki yang cukup dan berkah ya. Amin. Dan semoga kita bisa menjadi manusia yang pandai bersyukur ya. Seperti mensyukuri nikmat sehat atau bersyukur akan rezeki yang kita dapat. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah kita akan bisa lebih berlapang dada untuk menerima segala sesuatu ya. Di sini aku juga belum bisa menjadi manusia yang baik ya teman-teman. Aku masih harus banyak belajar untuk terus berlapang dada, untuk memiliki nikmatnya rasa syukur. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar untuk lebih memiliki nikmat syukur lagi ya teman-teman. Di sini aku mau sharing tentang keuangan aku. Seperti di bulan-bulan sebelumnya, sebenarnya ini juga nggak jauh beda ya dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekedar informasi dulu untuk teman-teman. Jadi di bulan November ini aku anggapnya ada 5 minggu ya. Sampai di tanggal 2 Desember itu aku anggap sebagai minggu kelima di bulan November ya. Kita mulai dari evaluasi budgetin bulan November dulu ya teman-teman. Jadi karena bulan November ini ada 5 minggu, pengeluarannya tuh juga lebih banyak ya dari biasanya. Seperti isi air galon ini biasanya aku isi 3 kali. Di bulan November ini aku isi sebanyak 4 kali. Tentunya budget yang udah aku tentukan seperti biasanya itu kurang ya. Dan ini aku tambal pakai budget dana yang lain. Ya seperti itulah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak sampai minus ya. Pokoknya ini tuh pinter-pinternya kita aja buat atur keuangan ini. Meskipun pengeluaran di bulan November ini lebih banyak dari biasanya, tapi alhamdulillah ya, ini masih ada sedikit sisa dana. Ini ada sisa dana dari belanja bulanan, belanja mingguan, beras, telur, dan kebutuhan anak. Ini tuh totalnya ada 49.000, tapi yang 4.000 itu uang koin ya. Dan uang koin ini mau aku masukin ke toples koin. Dan yang 45.000 ini mau aku jadiin reward buat aku ya. Karena sisa dana bulan ini tuh nggak banyak, jadi aku skip dulu ya buat isi tabungan. Dan tadi masih ada uang hiburan sebesar 35.000, itu nggak aku masukin ke dana sisa ya. Karena masih kepake untuk akhir minggu ini untuk main ya. Dan tadi ada sisa dana skincare itu sebesar 24.000. Seperti biasa itu aku kumpulin dulu. Barangkali nanti aku butuh uang yang lebih besar. Jadi udah ada uangnya gitu ya. Dan untuk uang motor itu aku budgetkan 100.000. Kemarin kepake sebesar 85.000. Dan sisanya 15.000 itu aku masukkan ke toples uang motor ya. Qadarullah kemarin itu motornya mogok dan harus dibawa ke bengkel. Dengan adanya budgetin ini tuh alhamdulillah ya, untuk hal-hal yang tidak terduga seperti ini tuh masih bisa ke cover gitu. Terus untuk dana jalan ini masih tetap aku kumpulin ya, walaupun nominalnya itu nggak banyak. Oh iya, dan aku mau cerita. Jadi di awal November kemarin itu qadarullah AC aku rewel ya. Sampai 2 kali hari Minggu itu aku panggil tukang AC. Dan untuk hal ini kan nggak masuk di budgeting aku ya. Jadi aku bayar tukang AC-nya itu pakai dana lain-lain. Dan itu masih kurang untuk 2 kali bayar tukang AC.
Jadi aku tambahin pakai uang yang seharusnya buat reward diri aku sendiri. Pada intinya di sini aku mau menyampaikan bahwa dengan budgeting ini tuh sangat-sangat membantu aku banget ya. Dari segi mengatur keuangan, biar aku nggak boros dan berlebih, sampai dengan hal-hal yang tak terduga seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke budget plan bulan Desember. Sebenarnya untuk budgeting ini tuh masih sama aja ya kayak bulan-bulan sebelumnya. Seperti untuk penghasilan itu ya masih dari suami dan satu penghasilan lainnya. Lalu untuk pengeluaran itu masih ada untuk cicilan orang tua, tabungan anak, arisan. Dan untuk pengeluaran online untuk listrik ini budgetnya aku naikkan ya. Entah kenapa semakin kesini itu rasanya listriknya itu makin boros ya. Padahal di bulan pertama aku pindah itu tuh listrik 1 bulan hanya habis 200.000. Dan untuk sampai di bulan Desember ini budgetnya aku naikkan jadi 250. Untuk menaikkan budget listrik ini aku ambilnya dari sisa dana yang ada di ATM ya. Jadi sebelumnya itu kan dana yang di ATM itu kan sebesar 80.000. Jadi sekarang itu tinggal 50.000 untuk dana sisa di ATM. Lanjut untuk kebutuhan rumah tangga, ini sebenarnya juga masih sama aja ya kayak bulan-bulan kemarin. Seperti belanja bulanan masih sama di 300.000, belanja mingguan 900.000, beras 150.000, telur 60.000, gas dan galon 80.000, iuran bulanan 35.000, kebutuhan anak 350.000, bensin 250.000, pegangan suami 600.000, hiburan 200.000, skincare 100.000, uang motor 100.000, dana jalan 50.000, dan dana lain-lain 125.000. Untuk sampai di saat ini budgeting yang sudah aku tentukan ini alhamdulillah masih cukup ya untuk mengcover keluarga aku. Mungkin di keluarga teman-teman akan berbeda. Maka sesuaikanlah budget dengan kebutuhan masing-masing ya. Misalnya saja, beras di aku budgetkan 150.000. Ini cukup untuk di keluarga aku yang berisikan 2 dewasa dan 1 balita. Tapi mungkin ini akan berbeda ya di keluarga teman-teman. Barangkali harganya yang berbeda atau jumlah keluarga yang lebih banyak. Maka dari itu, jangan jadikan video ini sebagai satu-satunya acuan ya. Tetap sesuaikan budget dengan kebutuhan masing-masing. Nggak terasa aku udah hampir selesai bikin budgetingnya. Ini tinggal masuk-masukin aja uangnya ke dalam dompet. Tapi ini belum sesuai dengan budget ya. Karena uang pecahannya itu kurang, jadi masih ada beberapa budget yang aku jadikan satu. Oh iya, barangkali di sini ada teman-teman yang minat sama dompet aku ini, mau samaan kayak aku. Linknya aku taruh di description box ya. Ini tuh dompetnya versi low budget ya teman-teman, tapi secara fungsi itu sama aja. Dan dengan dompet ini tuh sangat-sangat membantu aku banget ya dalam proses kelancaran budgeting ini. Tapi jika teman-teman gak ada budget buat beli dompet, kalian bisa gunakan amplop atau bikin sendiri dari buku. Pokoknya kalau kalian ada niat itu pasti ada jalannya ya teman-teman. Nggak terasa kita udah di akhir video. Mungkin cukup sekian dulu sharing-sharing dari aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk supportnya ya. Karena support dari kalian itu sangat penting ya buat aku, juga untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.